Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad al-qail qala ta'ala abdi lam yashkurni idza lam yashkur biyadi man ajraituhu biyadihi. Wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahu wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, sesepuh masyarakat, tokoh masyarakat, tanpa terkecuali Allahumma adim baqa'ahum wa tawwil umrahum wa mata'ana bihayatihim wa khalaqihim wa adabihim wa khusyu'ihim. Seluruh pejabat pemerintah baik TNI, sipil yang saya cintai, seluruh panitia dari diskusi jejak Bistari para masyayikh tanpa terkecuali yang saya cintai, anggota diskusi dari seluruh beberapa pesantren yang informasinya ada 20 pondok pesantren, alumni pondok pesantren yang hadir tanpa terkecuali, baik santriyin santriwat. Karena ini diskusi, saya hanya ingin membentangkan secara ikhtisar saja, secara to the point saja, bahwa background judul ini, jejak Bestari para masyayikh, ini sudah diberikan oleh Imam Malik beberapa tahun yang lalu. Imam Malik itu memiliki kitab namanya Muwatta, kodifikasi hadis yang ditemui oleh Imam Malik. Kumpulan-kumpulan hadis yang menurut Imam Malik ini hadis yang super. Maka hadis-hadis yang dijumpai oleh Imam Malik itu dikumpulkan dalam sebuah kitab yang sebelum diberi judul itu, ya saking berhati-hatinya Imam Malik, dianukan pada kiai-kiai pada waktu itu. Ini kiai, kodifikasi hadis saya ini kiai. Pada berlebihan ngarang cetak sebelum dipasarkan cabisaki ke kiai-kiai. Kadinto karangan abdinah kan. Nah, setelah semuanya oke, guru-guru beliau, orang-orang yang dekat beliau, yang seleting dengan beliau, sekelas dengan beliau sepakat, maka dinamai ini kodifikasi hadis ini Muwatta. Muwatta itu dari wato ayatiu. Apa itu? Nidha wato azaidun fi syafar. Nidha ke bumi jayat dalam. Jadi semuanya sepakat asisi terhadap hadis-hadis yang ada di dalam kitab Muwatta. Nah, beliau itu dalam muqaddimah Muwatta itu bilang begini, wallahi, bersumpah beliau itu, wallahi lan tasalu hadhil ummah illa bima saluha bihi aba'uhum. Demi Allah, tidak bakal sukses generasi sekarang, ini to the point saja, illa bima, kecuali memakai jejak ini Bestari, lalapan bagus
hal ehwal positif saluha bihi abauhum, yang dengan lalapan bagus ini, hal ehwal yang api ini yang bagus, oke kepada Allah, oke kepada manusia, yang dengan itu bagus generasi sepuhnya. Di akidah ahli sunnah wal jamaah sebagai akidah yang seluruh pesantren Indonesia ini pasti akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Ahlun nabi wa man ba'dan nabi, itu kalau dibahasakan lain begitu. Ahlun nabi wa ma ba'dan nabi. Sunnah itu qaulun nabi, fi'lun nabi, takrirun nabi. Cebuna kanjeng nabi, kuli endang kanjeng nabi, ketetapan dari ketetapan. Takrir itu bukan umpamanya ada orang yang berperkara kepada nabi itu kemudian kamu yang benar, bukan. Takrir itu sukutun nabi. Yang dikatakan takrir dalam sunnah itu ada sahabat berbuat sesuatu, nabi diam. Diam nabi itu, tidak menyuruh, tidak melarang. Kalau di dalam bab nikah itu wa idnuha sukutuha sama dengan itu. Ada cewek perawan ditawari oleh orang tuanya, ping bana ala keping se arwah sosro gantol. Dia ini ndak bilang oh entan pula, oh tak mungkin, ndak diem. Nah diemnya itu menandakan engke pon tu dia. Tapi perawan sekarang itu pura-pura nangis, tapi sebenarnya keburu itu, keburu. Untan pada apa? Ore deki boy. Wa idnuha syukutuha. Jadi sukutun nabi, idnun nabi itu takrir, isi daripada sunnah. As-sunnah fi'lun nabi, qaulun nabi, takrirun nabi. Wal jamaah itu man ba'dan nabi, as-sahabah wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bihsan. Akidah ahli sunnah wal. Nah, dalam akidah itu, akidah ahli sunnah itu ada dua. Ada generasi salaf, ada generasi khalaf. Kalau di negara itu ada angkatan 45, ada angkatan 66 ya Pak ya. Ini anggota DPR. Tahu ini nasional, kalau saya tingkat kampung itu. Ada angkatan 45, ada angkatan 6, ada salaf, ada khalaf. Manhum salaf? Siapa itu salaf? Salaf itu an-nabi, as-sahabah. Jadi sahabat itu dikatakan generasi salaf. Wa ma ba'da sahabat tabi'in, santrinya sahabat itu khalaf. Al-khalafu wal khalaf makana fis salaf ma fis makana fil khalaf ma fis salaf. Generasi khalaf dikatakan generasi khalaf yang sebenarnya dengan catatan, dengan syarat di generasi khalaf ini ada apa-apa yang ada di generasi salaf. Jadi angkatan 66 dikatakan angkatan 66 kalau di dalam angkatan 66 ada apa-apa yang jadi sukses di angkatan 45. Spiritnya, api perjuangannya, ikhlasnya, kesungguhannya. Al-khalaf wal khalaf makana fil khalaf madama fil khalaf ma fis salaf. Wallahi lan tasluha hadhihi ummah illa bima saluha bihi. Demi Allah tidak bakal sukses generasi sekarang kecuali memakai jejak bestari, lalampan bagus, asarus aturas. Kulieneng itu dengan lalampan bagus ini sesepuhnya sukses menjadi selalu habihi abauhu. Jadi sesepuh kita itu soleh. Manis soleh, siapa itu yang dikatakan soleh?
As-salih wa man haqqaqa huquqallah wa huquq ibadillah. Yang dikatakan orang soleh itu adalah orang yang oke kepada Allah dan oke kepada vertikal horizontal oke. Bagus tepak sepak ke Allah. Tak kurang ajar, tak lebur maksiat, kapan maksiat tulis sasa, kapan maksiat tulis. Itu salaf. Tidak ditangguhkan usai sholat istighfar, usai sholat. Maka sesepuh dulu itu ku ganggu nah sebelum adik kira sholawat sabora Gusti sabora itu karena dikir yang betul-betul dikir, sholawat yang betul-betul sholawat itu yang berangkat dari hati yang bening. Siapa sekarang yang nggak dosa saya ingin tahu, kecuali anak kecil, kecuali nabi, kecuali malaikat. Kalau seperti kita orang bukan tidak dosa, lotoh. Makanya kadang-kadang kita seret di ekonomi, seret celak elok kena posang nang terak. Iya kan? Masih kurang apa Allah? Tapi kenapa kita kok seakan-akan merasa sempit di keluasan? Masih kurang apa Allah? Iya kan? Jadi seretnya ekonomi, sering sakit kita, jatuh sakit, sembuh jatuh bangunnya kita justru karena dagi-dagi dosa-dosa yang ada dalam diri. Nah, kita sebelum sholat istighfar, sebelum sholawat istighfar, sebelum zikir istighfar, baca Quran istighfar, sebelum istighfar karena kita akui bahwa di dalam diri kita itu bercelepotan dosa-dosa. Ya walaupun kecil-kecil tapi dikumpulkan kolilan pasaran nek dosa ya jabul perano haram taberromba haram tampuna teromba. Ya akhirnya banyak juga kalau tidak diistighfari itu. Jadi katanya Imam Malik kembali lagi itu pada tidak sukses kita ini sebagai penerus kecuali memakai sistem hidup yang dengan sistem hidup itu para sesepuh kita, para guru kita, para masyayikh kita telah sukses menjadi hambanya Allah, baik vertikal maupun ke Allah bagus, takabulan Allah bagus sampai ke sebedan dan kufuran enjoy. Teduh al-fatihatu ila pa, al-fatihatu ila guru, al-fatihatu ila jamil mu'minin wal mu'minat. Kan dingin di pasarian itu. Tetibun ni kuntoma fokus kekabulan Allah yang ada di atas bumi sampai mereka yang lagi tidur panjang, kematian adalah tidur panjang kata Ebit. Itu tenang di dalam pasarian itu. Albu kau bersana kau bersana andi anak tak kolopai kangko Pak Pangeran belesuki anak abdin apa teh hak abdin apa jam ben mari apa nyampe itu. Kalau beramal mayit itu untuk di pribadi nggak bisa kan. Idza matab nu adam in qata malu illah. In qata mal sudah. Tapi untuk orang lain, makanya kita disunahkan ziarah kan ke pasarian. Karena di dalam pasarian itu masih bisa beramal. Tapi untuk orang lain. Assalamualaikum puju ampel. Abdina cabis atau wesuluk ajunan maturaki ke Allah. Abdina mangken karena beliau itu sudah yang lebih dekat, sudah di alam barzah, lebih dekat. Kalau kita kan di alam asbah. Ya, mereka yang di pasarian di alam barzah. Untuk berikutnya bersama-sama ke alam arwah. Alam itu kan ada 3. Alam asbah yang sekarang ini bereksistensi. Katanya dalam filsafat itu kita hidup di dunia yang bereksistensi diri. Apa itu ya? Kata Bang Sepuh Madura itu ajeng gereng kotoro ko welo-welo makhluk Allah ini dinding ini apa nama matahari ini kotoro ko welo siapa itu ahlan wa sahlan Kiai Alek Allah ma'adim wa mata'ana bihayati dipending dulu ya ada guru kita Rawu.
wa haqqaqa ibadillah, dan merealisir hak-hak kewajiban-kewajiban kepada sesama hamba Allah. Sebagai apalah umpamanya, menjalankan kewajiban. Sebagai sebutir rakyat, maka kita ini harus cerdas jadi rakyat. Jangan menjadi rakyat itu tukang protes atau tukang gerutu. Borong mamai paungke, jangan. Gimana solusinya? Itu. Jadi biar ada perlunya kita sekolah, kita mondok. Ilmu itu kita gunakan untuk maslahat. Sekarang banyak generasi produk-produk profesor doktor itu menghadapi masalah hanya memprotes saja, mengkritik saja, tidak memberikan solusi. Mau kemana ilmunya itu? Bahkan dengan biaya jutaan itu ditukar hanya 3 bungkus rokok. Kalau sudah ada pil itu. Iya kan? Mari dewasa mumpung berdiri karena odi. La in syakartum la azidan. Kalau kemerdekaan ini diisi dengan ibadah, dedikasi dharma, la azidannakum. Cuma minta ongkos tibi. Ongkos tibi, karena amal kenceran itu dari ibadah kita yang dapat. Jadi kita ke depan ini, dan dalam bernegara ini kan ada 3 strata itu ya. Kula muka kartu malik tak dusih sebagai umat Muhammad ahli sunnah wal jamaah produk pesantren. Dalam bernegara ini kan beda telok pada ban kopi. Jadi stat is kafe. Al-watan wal gahwa. Gandeng Arab. Negara nikah kopi, artinya pada ban kopi. Kopi napa bubuk? Gula. Kotu manis. Benih garam sih enggak ada, benih buja. Gula. Manis. Kemudian aing sengalkal. Setohirun mutahhirun ngalkal. Kangkui macam kopi ben gula. Makai bodo aing mun tak panas, makai panas mun tak soce, aing kemi umpamana benih kopi. Saya rakyat tas nikah bubukna 2 al ulama wal umara. Nikah kotu bagus. Ulama na bagus, umara na bagus. Sinfani min ummati idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas. Ada 2 kelompok di tengah kehidupan umatku itu yang kalau 2 kelompok itu bagus, umatku bagus. Ala humal ulama wal umara. Ulama na bagus, umara na tak bagus. Apa umara na bagus. Ulama na tak bagus. Saya kocak ulama umara bagus ke Allah, bagus ke kabulan Allah, sampai bagus ke almarhumin para pahlawan yang telah berjasa mengorbankan darah-darah bahkan nyawanya demi kita. Didinginkan, diteduhkan, Pak enjoy badai dalam kubur kan. Al-Fatihatu ila man yujahidu di istilali Indonesia. Pada malam 17 Agustus kita tidak orkes-orkesan kita bertahlil bersama, beristighosah bersama. Mereka belum. Penyukuran kemerdekaan di Republik Indonesia ini masih hura-hura, masih meniru Barat. Enggak napa? Bendera kan. Upacara-upacara. Napa sih? Muang umur, muang PC, muang tenaga. Mulai tup-tup kalau kan anak-anak lebur ketup-ketup. Kanak-kanak TK bila saya peluk ke. Kalau nah, dia nak kiri. Bukan begitu cara syukur itu ibadah. Hakikatus syukriyal ibadah, menyukuri kemerdekaan, memiliki kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan ibadah-ibadah, dedikasi, dharma-dharma.
Tina pun tahu sa bendera pun. Lambok ni kata do bendera merdeka. Bulan temole. Kina bantan. Tahu sa pun apa kalau bendera-bendera mon hanya kun cuma sebuah permainan. Atalah bil haya, bermain-main dengan hidup, padahal hidup hanya sekali. Tore dewasa ke depan, kita sebagai rakyat male tak ujung para pahlawan kita yang sudah berjuang demi kita, para guru kita, biar enggak keringatan, biar enggak jengah ada di dalam pesantren tempat istirahat itu. Kita dewasa sebagai generasi. Isi itu. Yang kedua, juama kulona. Ibarat siapa juama? Al bisnismin, pedagang, al wartawan, al budayawan. Karena itu yang ada di tengah sebagai gulanya. Siapa lagi yang ada di tengah itu? Perikanan. Jadi bisnismen, wartawan, budayawan, bagian pembangunan itu infrastruktur, pertanian, perikanan. Mereka yang itu juama. Pertama ulama umaro, juama yang kita ini ru'a. Rakyatun ru'a, rakyat. Jadi rakyat itu bahasa Indonesia dari ra'ayah. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yati. Jadi banyak bahasa Indonesia itu yang mencangkup bahasa Arab. Masyarakat, musyawarah mufakat. Itu bahasa Arab. Awal, akhir dan sebagainya. Halal bihalal. Maului dan haul itu kan bahasa Arab. Ya bahasa jadi yang terakhir al ulama wal umara zuama ru'a kita ini bagian ru'a itu rakyat. Maka mari kita cerdas sebagai rakyat. Biar umpamanya yang zuama itu apa namanya begini begitu, yang penting kita siapa lagi membawa kita kalau bukan kita, iya kan? Ya kita harus cerdas ke depan. Untuk bagaimana cerdas itu meniru jejak bestari salafun soleh. Uki kepada Allah, uki kepada sesama, sampai kepada uki yang almarhumin almarhumat di dalam pesantren. Bagaimana caranya? Kita kenang pada waktu di pondok, kena kiai itu sampean tahu. Kiai itu di pondok hal ehwalnya nemoni tamoy koncengan bejeng aben itu isi kitab itu. Maka orang Indonesia ini keontong andi kiai setukang merse kitab mun empian ngalak napa sebede kitab terorisme. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dua bisa menghakimi sendiri tanda ke pemerintah mun ngalak bedena berieuna mafil kutubil al mutabarah indah li sunnah wal jamaah. Maka andi ini kayak filter ben kiai. Napa-napa sebede kitab karena ya filter orang yang sesuai dengan Indonesia yang berideologi Pancasila. Peres sabe. Pateti kuli enang ben kiai. Tengke bede molot, bede hol, bede lem olem. Ini kan kitab nih kan. Biarpun orang yang ngok bid'ah karwa orang piknik kopi nak orang kental karwa. Orang lebur ka ulama, sehingga bilang bid'ah disangkanya hanya hadis. Mari kita kembali Quran hadis yang ngajari kamu tahu baca Quran itu siapa? Pakai langsung we come back to holy Quran and holy. Mari kita kembali pada Al-Quran dan hadis. Saya ngajari libet tak siapa mapahtai baca pak langsung. Toh watak asli daripada syariat Islam itu yang dibawa oleh Rasulullah maju ke depan dan bisa adaptasi dengan perkembangan apapun sains dan teknologi. Ma farratna fil kitab min syai',
Saya tidak pernah tinggalkan dalam Al-Quran urusan apa. Pakelar sains dan teknologi maju, Islam tidak bakat. Dan selalu jadi komandan Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Maka alhamdulillah itu kita mempunyai kiai-kiai di pondok pesantren yang itu meres esena kitab sesuai dengan bangsa Indonesia. Canikah montero saling asah, saling asuh, saling asih beda sebagai rakyat. Ma beda lem olam itu kalau ditinjau dari segi fikih kan merepotkan, nyompong. Tapi kalau babali boleh, kan merepot ke malaikat. Sompongan dari dul kemek 100.000 motor kasoon. Kalau babali, barang macam mereka, kan sadokan. Ini kalau babali, tapi karena ada nyari teretan, lem olam itu kan nyari teretan. Sejauh teti semak. Orang itu kalau ilah kok dia tengah makai pun awakil berarti tidak bertereta berbangsa. Maka kebaikulakuan saya ngalak nang kitab. Itu untung Indonesia ini punya ulama yang arif, yang bisa memeras isi Al-Quran dan As-Sunnah yang sesuai dengan bumi Pancasila Indonesia. Mau ngalak sok bedokan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau karbonar menentang pada pemerintahan, menentang pemerintah minal kabair, merongrong pemerintah. Maka pun bupati nah atau gubernur neka non muslim umpamanya. Ya. Karena saya apa ya, mon urusan berbangsa bernegara adil kalau urusan rakyat. Karena apa boleh nang Indonesia macam-macam beda agama neka suku bangsa suku harus adil. Karena dengan keadilan ada keamanan dan keenjoyan. Mau taatin makai orang Islam mau taatin sabar. Orang kafir atin. Nih kamu nang Indonesia. Oke adil. Adil ukurannya jadi al-umara itu al-adalah. Karena nek urusan orang banyak benih urusan. Ya. Jadi itu ya kita sebagai santri harus menjaga apa hal ehwal para kiai, bahkan hal ehwal para kiai itu harus kita aplikasikan lebih-lebih di Bali seperti kabodona santri ini kada maka ada kan karena mereka itu kan tidak pernah mondok ya kan tidak pernah mondok mereka, maka sampaikan yang kita mondok itu dengan ucapan, dengan hal ehwal, dengan kesendirian, dengan urusan teriak fokus lah tangan apa mondok udah iya Islam ya anu fokus kok masuk Islam jangan sampai jodus nodus guru matodus kanjeng Nabi jangan kanjeng Nabi itu mau molar kalau ada umat tahu kanjeng Nabi itu tahu kanjeng Nabi itu mau beda umat itu mencoba dalam pada kanjeng Nabi. Kita sholat itu kalau dah hadir Rasulullah. At-tahiyatul mubarak. Assalamu alayka. Kan berarti hadir. Bukan assalamualaikum ada di Badung kan? Assalamu ada di majelis takhatub. Rawuh Rasul. Cuma karena kita itu banyak dosa, tak padeng rawuh kanjeng Nabi. Rawuh kanjeng Nabi. Guru-guru kita tahu, napa boleh kanjeng Nabi. Coba todus kanjeng Nabi, coba renyoh kanjeng Nabi. Kita sholawati, kita fatihah. Itu yang perlu saya sampaikan karena masih ada Kiai Alek. Moga-moga walaupun sedikit banyak manfaat maslahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.